Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI, LPTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Riza Maunandar, SPD. Saya adalah guru kelas di Min 20 Aceh Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 42411520414. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan menggunakan pendekatan diferensiasi based learning dengan model pembelajaran model problem based learning pada kelas 4A dengan materi aku dan kebutuhanku. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Ibu yang masih mereng-mereng bangkunya tolong diluruskan. Nah, anak-anak ibu coba lihat ke kanan dan ke kiri anak-anak ibu. Ada tidak kawannya yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Mirza, Bu. Ya, ketua kelas Mirza. Kenapa Mirza sakit ya? Ya, untuk kawan-kawan kita yang sakit, kita doakan agar lekas sembuh ya. Amin. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Rabbi shrah li sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, anak-anak ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, Cipta El Manik. Kita nyanyikan bersama ya. Satu bangsa, satu bahasa, kita tanah air pasti jaya. Oke anak-anak ibu sekalian, anak-anak ibu hari ini pasti membawa peralatan sekolah bukan? Nah, semuanya anak-anak ibu bawa tas. Di dalam tasnya pasti ada perlengkapan sekolah ya. Nah, ibu mau tahu apa saja yang anak ibu bawa ke sekolah hari ini? Nah, coba sebutkan satu saja. Nah, silakan Ilham. Buku. Siapa? Oh iya, Selvia buku cetak. Meli. Penggaris atau roll. Ya, Salman silakan. Iya, pensil. Kenapa kita memerlukan semua perlengkapan sekolah tersebut? Yang bawa kue dari rumah ya. Nah, untuk apa kita bawa bekal ke sekolah? Kalau lapar kita makan. Benar nih Srina. Kalau kita lapar, kita butuh Makan. Nah, kita butuh makan. Uang jajan. Kalau kita lapar kita jajan. Benar, kalau kita lapar karena kita tidak membawa bekal dari rumah, maka kita harus membeli. Nah, jadi semua yang anak-anak ibu sebutkan tadi itu adalah kebutuhan anak-anak ibu untuk
pergi ke sekolah. Nah, pergi ke sekolah. Jadi, di pelajaran IPAS di bab 7, kita nanti akan membahas aku dan kebutuhanku. Nah, anak-anak Ibu, untuk apa sih kita belajar materi di bab 7 ini tentang aku dan kebutuhanku? Nah, coba sekarang anak-anak Ibu perhatikan ke layar LCD di depan. Ada berapa gambar ini? Ada 2 gambar ya. Yang pertama gambar anak laki-laki. Ya, gambar anak laki-laki kita sebut namanya Andi. Ya kan? Apa yang anak Ibu lihat di gambar tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Nah, Ilham dulu. Buku. Ada buku Ilham ya? Mana buku Ilham? Ya ini yang merah Ilham. Ya, silakan. Celeng dengan sampo, ada sabun. Oh, ada celengan ayam, ada sampo, ada sabun, benar. Nah, ini semua tentang kebutuhannya Andi. Andi butuh sampo untuk mandi, butuh sabun untuk mandi, butuh makanan, butuh baju. Itu semua adalah kebutuhannya Andi. Nah, gambar kedua anak-anak Ibu, ada gambar ada 2 orang ya. Ada 2 orang di mana ini, di toko ya? Di toko. Ada Pak Toto dan Tina. Nashwa. Tina? Ya. Tina karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, maka dia membeli di toko atau swalayan. Nah, jadi Tina sebagai pembeli, Pak Toto sebagai penjual. Nah, anak-anak Ibu, jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang aku dan kebutuhanku. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak-anak Ibu dapat mengetahui skala prioritas kebutuhan anak-anak Ibu. Apa yang anak-anak Ibu butuhkan dan apa yang anak-anak Ibu bisa tunda dulu kebutuhannya. Peran kita hari ini adalah yang pertama, setelah belajar, anak-anak Ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan. Kita akan belajar dengan pendekatan diferensiasi based learning. Nah, jadi anak-anak Ibu kan sudah Ibu petakan gaya belajarnya masing-masing ya kan? Jadi nanti anak-anak Ibu akan memberikan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak Ibu masing-masing. Nah, dan kita juga akan menerapkan model problem based learning. Nanti Ibu akan memberikan permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Ibu nanti berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, untuk penilaian hari ini, Ibu akan menilai ada 3 hal yang Ibu nilai. Yang pertama adalah sikap anak-anak Ibu. Ya. Yang kedua adalah keterampilan atau unjuk kerja anak-anak Ibu ketika berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, yang terakhir ada latihan nanti di akhir. Makhluk hidup itu memiliki kebutuhan yang berupa apa? Berupa barang dan jasa. Nah, misalnya kebutuhan yang paling mendasar, apa kebutuhan kita paling mendasar? Betul, makanan, tempat tinggal. Oke. Lalu, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan? Benar, Sylvia. Kebutuhan adalah segala sesuatu untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan, kita harus melakukan kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi? Ya. Coba lihat, ada 3 gambar. Gambar yang pertama, apa itu? Benar, Sylvia, orang bekerja di pabrik. Apa? Kebutuhan primer, gambar tentang makanan ya kan? Nah, kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya apa? Contohnya makan,
minum, pakaian, dan pendidikan. Kamu kenapa, Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sempat sarapan. Hai teman PC, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Dina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Apa saja kebutuhan manusia? Itu orientasi masalah yang pertama. Orientasi masalah yang kedua adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, nanti anak-anak ibu akan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, untuk anak-anak ibu, nanti dibaca dulu petunjuk cara pengisian LKPD-nya. Dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, ini ibu bagikan LKPD-nya. Nah, ini poster. Poster ini untuk dilihat nih. Nanti baru diisikan ke sini ya. Nah, untuk kelompok kinestetik, nah sudah ada gunting dengan lem ya. Nah, jadi nanti anak-anak ibu baca dulu petunjuknya. Nanti gambar ini dipotong dan ditempel di LKPD-nya. Ya, diskusi bersama kelompoknya. Untuk kelompok audio nanti dilihat dulu, didengar dulu lagu-lagunya tentang aku dan kebutuhanku. Nah, kemudian nanti diisikan di sini ya. Buat lagunya lagi. Tapi Anda bingung karena Ina merasa lapar sekali. Lalu yang ibunya tidak bisa tetap menggunakan permainan. Ina merasa sedih dan bingung. Dia harus mendengarkan permainan. Pakaian dan alat tulis tulisan memiliki keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dikandungi karena dahulu. Seperti misalnya seseorang yang membutuhkan baju baru karena bajunya sudah rusak. Tetapi dia juga menginginkan tas mewah. Keinginan tas mewah itu bisa ia beli ketika kebutuhan baju tersebut sudah terpenuhi. Saat ini, kita kan sedang merasa lapar. Kalau menurut Kerjasama ya. Yang baca poster baca terus. Ya. Enggak, bos poster itu dibaca nanti biar diisi di sini. Diskusi kelompok. Pertama presentasi, silakan kelompok visual. Maju ke depan 2 orang saja, perwakilan dari kelompoknya. Oke, silakan. Di sana boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami. Mobil Ya. kebiasaan Ya. Sudah dilihat semuanya hasil karya kelompok kinestetik? Iya. Kita akan menyanyikan lagu Aku dan Kebutuhanku. Didengar? Yang besar suaranya, Nek.
Tuhan yang mendesak, pemanasan dan pangan, dan juga papan. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok audio. Coba tepuk, fokus. Tengok kanan, no. No, fokus. Oke anak-anak ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan LKPD dan sekarang kita akan menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan dari yang telah kita pelajari. Kebutuhan adalah ya. Betul, sesuatu yang harus dipenuhi. Tadi kebutuhan ada berapa macam jenisnya? Ada 3. Apa saja, Nak? Ada kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Iya, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Ya. Nah, jadi apa saja contohnya tadi? Ya, ada kulkas, televisi, HP, ya kan, laptop. Berarti itu bisa ditunda dulu pemenuhannya. Nah, ayo nyanyi. Kebutuhan kita ada 3 jenis, primer, sekunder, tersier. Itulah jenisnya. Sekarang kita akan mengerjakan latihan. Ya, Ibu berikan waktu latihan sebanyak 5 menit karena soalnya tidak banyak. Sudah selesai semuanya ya? Oke, coba duduk anak soleh. Siap, cerdas, ceria. Allahu akbar. Wahidun. Isnani. Salasatun. Arbaatun. Oke. Anak-anak ibu, kita sudah menyelesaikan latihan. Nah, untuk refleksi hari ini, apa yang anak-anak ibu rasakan setelah kita belajar materi aku dan kebutuhanku? Nih, apakah pembelajaran kita menyenangkan? Ya, silakan Salman. Sangat senang. Kenapa ya Salman sangat senang? Bisa memahami kebutuhan yang mana kebutuhan pokok ya Salman? Benar. Dah, siapa lagi yang ingin menjawab? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat senang ya. Kenapa sangat senang Selvia? Ya. Ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, hari ini kan kita belajar menggunakan pendekatan diferensiasi. Senang nggak anak-anak ibu belajar dengan gaya belajarnya masing-masing? Ya, senang ya. Untuk kedepannya kita belajarnya bagaimana? Pakai pendekatan ini lagi atau tidak? Belajar begini lagi untuk ke depan? Iya. Mau? Oke. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas kebutuhan dan keinginan. Jangan lupa baca-baca di rumah ya. Nah, dan anak-anak ibu nanti di buku cetak di halaman 228 ada PR. Nah, dikerjakan di rumah ya. Silakan ketua kelas pimpin kawan-kawannya dan berdoa. Bismillah.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai semuanya. Jika ada yang kurang, jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.